Baik Ibu, Ibu sebagai Ketua Pengadilan Negeri Muko saat ini ya Bu ya? Benar, Mbak. Iya, perkenalkan Ibu, saya Dila dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muko Ibu. Ya, baik Mbak Dila. Baik Ibu, dalam acara kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Muko dengan Pengadilan Negeri Muko ya Bu ya, saat ini kami ada beberapa pertanyaan Ibu untuk diajukan. Nah sebelumnya Ibu, untuk Pengadilan Negeri ini apa perbedaannya ya Bu ya dengan lembaga hukum lainnya Ibu? Penegak hukum lainnya seperti kejaksaan itu, apakah bisa dijelaskan Ibu? Iya, baik. Baik Mbak, ini pertanyaan sangat bagus ya. Iya. Karena khususnya kalau kita sebagai masyarakat awam ya, yang pernah saya perhatikan ya, Iya. dan juga yang dulu pernah saya alami ya, Iya. dulu ya saya ya, itu tidak bisa membedakan antara pengadilan dengan kejaksaan seperti itu. Apa bedanya hakim, apa bedanya jaksa ya. Iya. Nah kalau hakim itu sendiri atau pengadilan itu nantinya itu adalah badan yudikatif Mbak. Baik. Jadi dia di bawah naungan Mahkamah Agung. Baik Ibu. Dia sebagai lembaga yang memutus Iya. suatu perkara yang diajukan kepadanya. Nah, kalau kejaksaan itu adalah lembaga yang di bawah di bawah eksekutif. Baik. Nah, kemudian dia apa perannya? Dia sebagai lembaga yang menuntut, Pak. Mbak, kalau ada suatu perkara yang diajukan, kemudian kejaksaan itu bagiannya untuk mendakwa dan menuntut, sedangkan untuk pengadilan sendiri adalah untuk memutus suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya yang diajukan ke pengadilan negeri, begitu Mbak. Baik Ibu, berarti Pengadilan Negeri ini untuk mengadili hasil akhirnya Ibu ya? Benar, Seperti itu benar. Ibu, Vonis untuk suatu kasus ya suatu Ibu? kasus nanti kita akan sebagai penentu akhir yaitu vonis namanya, Oh, putusan. Baik Ibu. Ya. Kemudian Ibu, untuk eksistensi Pengadilan Negeri di Muko ini khususnya Ibu ya, ada pelayanan apa saja Ibu yang dapat diberikan pengadilan untuk masyarakat? Ya, kalau kita berbicara mengenai layanan, Mbak, berarti kita tidak boleh lepas dari namanya PTSP. PTSP itu adalah tempat layanan itu pertama datang, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi dari situlah nanti kita akan melayani masyarakat yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muko. Apa saja itu? Contoh sederhananya adalah mengenai surat keterangan, Mbak. Nah, para yang akan maju di dalam pemilihan yang akan kita adakan nanti tanggal 27 ini, nanti pilkada seperti itu, akan mengajukan surat keterangan apakah dia surat keterangan bebas, surat keterangan bersih namanya gitu ya. Ada surat keterangan, kemudian untuk masyarakat biasanya akan mengajukan permohonan. Permohonan itu apa saja? Bisa saja untuk perbaikan nama, perubahan nama, kemudian juga pengangkatan anak, atau permohonan-permohonan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itulah jenis layanan kami, Mbak. Baik, banyak sekali ya Bu ya layanan yang dapat diberikan untuk masyarakat Kabupaten Muko ini ya Bu ya. Baik, untuk gugatan Ibu, gugatan seperti apa saja Ibu yang dapat diajukan Ibu, yang lebih spesifiknya yang dapat diajukan? Iya, kalau gugatan itu kan Mbak sebenarnya ada dua ya. Iya. Jadi dia namanya gugatan kontestiosa, kemudian dia volunteer ya. Volunteer itulah kepada permohonan yang tadi saya sebutkan. Iya. Jadi tidak ada pihak yang berperkara di situ, tetapi dia merasa berkepentingan untuk mengajukan suatu hal untuk menentukan status hukumnya. Seperti itu dia. Jadi tidak ada sengketa. Sedangkan satu lagi yang dinamakan dengan gugatan yaitu gugatan konstentiosa. Nah, itu ada sengketa di dalamnya. Contohnya apabila ada perusahaan misalnya bersengketa dengan masyarakat mengenai kepemilikan tanah, penguasaan lahan, atau ada wan prestasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain ya seperti itu, atau ada permasalahan hukum wan prestasi atau cedera janji antara perusahaan atau bank dengan debitur, hubungan antara kreditur dengan debitur. Nah, seperti itu nanti ini semua nanti akan ke Pengadilan Negeri Muko, karena kita juga harus ingat ya mengapa ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu kan muncul karena ada hubungan sosial masyarakat yang ada kaitannya dengan statusnya, dengan kaitannya dengan kepentingan hukumnya, seperti itu Mbak. Iya,
Baik Ibu, jadi banyak sekali yang dapat diajukan dan dilaporkan dari masyarakat ya Bu ya di pengadilan negeri ini Ibu. Iya. Untuk masyarakat Komuko khususnya ya Bu ya. Benar. Baik Ibu, untuk gugatan-gugatan, apakah ada gugatan yang dikecualikan Ibu untuk masyarakat Komuko ke pengadilan negeri sendiri? Kalau bahasa untuk gugatan yang dikecualikan itu kan Mbak, kita nanti kembali ke ini lah. Kalau dikecualikan, dia pengadilan negeri Komuko mungkin tidak berwenang untuk mengadilinya. Contohnya apa? Gugatan yang diajukan oleh masyarakat pengadilan negeri Komuko khususnya mengenai perceraian Baik. itu tidak ini dikecualikan, artinya pengadilan negeri Komuko tidak berwenang untuk mengadilinya. Oh. Yang berwenang itu adalah pengadilan agama Komuko. Baik. Seperti itu Mbak. Tapi untuk pengajuan pengurusan surat perceraian untuk agama nonis ya Bu ya, itu Ya. bisa di pengadilan negeri. Ya, tentu saja. Tentu saja ya Bu Tentu ya. saja. Baik, itu perbedaannya ya Bu ya untuk Perbedaan. pengadilan negeri dan pengadilan agama Benar, ya Bu ya. Mbak. Baik Ibu, untuk SOP gugatan dan berapa lama proses gugatan tersebut itu apakah ada jangka waktu tersendiri Bu? Antara misalkan gugatan A dengan gugatan B ini berbeda dan itu ada jangka waktunya berbeda juga seperti itu Ibu? Oh, tidak Mbak. Atau- Jadi kan gugatan itu kan hanya paling tidak gugatan itu hanya dua ya, yaitu yang bersumber kepada perikatan dalam prestasi, kemudian yang bersumber kepada tadi perbuatan melawan hukum. Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, dan untuk kedua gugatan itu SOP-nya tetap sama, yaitu 5 bulan Mbak. 5 Kita bulan. sudah harus putus, karena kalau tidak kita putus dalam waktu 5 bulan, maka kita berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada pengadilan tinggi Mbak. Baik. Iya, Baik, itu Mbak. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir langsung saja ya Bu ya. Ini untuk pergerakan terkait zona integritas yang ada di lingkungan pengadilan negeri ini bagaimana berjalan sejauh ini Ibu? Kami tetap mulai dari dicanangkannya pembangunan zona integritas perencanaan, kita mulai berdiri tahun 2018 ya. Para ketua pengadilan sudah saling awalnya ya sudah dicanangkan dulu, kemudian beralih kepada ketua pengadilan negeri yang lain tetap melakukan proses pembangunan. Sampai dengan sekarang kita juga tetap melakukan pembangunan zona integritas, yaitu bagaimana kita menitikberatkan kepada 6 area ya, 6 area untuk pembangunan zona integritas ini. Area 1, area 2, area 3, 4, 5, 6 Mbak. Nah kemudian untuk kita sendiri dalam prakteknya adalah berupaya untuk mengintensifkan aplikasi Mbak. Jadi tidak kalau kita masih bisa menyelesaikannya melalui aplikasi-aplikasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung, kita mengintensifkannya seperti itu. Jadi tidak ada pertemuan. Nah, untuk memperkecil pertemuan antar pribadi, kita mengefektifkan aplikasi kita. Contohnya seperti Ekor itu kan gugatan melalui aplikasi juga yang seperti itu Mbak. Kemudian Era Terang, surat keterangan itu melalui aplikasi. Nah seperti itu, dan di tiap-tiap tempat ini ada pembagian areanya Mbak. Ya. Jadi ada area yang bisa semua orang bisa masuk, misalnya seperti di bawah di PTSP. Kemudian ada area kuning. Area kuning itu ada orang luar yang akan bertamu tetapi didampingi oleh petugas. Dan kemudian ada zona merah. Zona merah itulah yang seperti ke ruangan para pimpinan atau hakim yang memang tidak diperbolehkan siapapun yang berkunjung. Nah, apabila ada kunjungan yang sangat penting ya kepada para pejabat tersebut seperti yang saya sebutkan, maka akan diarahkan untuk bertamu di ruang tamu terbuka yang ada di bawah. Baik itu. Iya, banyak sekali ya Bu ya pengetahuan yang kami dapatkan ya Bu dari Pengadilan Negeri Muko saat ini. Dengan Ibu Risbarita Simarangkit, terima kasih informasi-informasinya ya Bu ya. Semoga masyarakat Muko ini dapat menerima dan bisa dengan baik melaporkan perkara atau apa yang dapat dilaporkan ke Pengadilan Negeri ini ya Bu. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kami juga berharap melalui podcast ini masyarakat juga boleh sedikit ya terkuat dan mengerti apa fungsi daripada pengadilan negeri itu ya, dan kehadiran kami di sini mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat khususnya ya bagi masyarakat yang kita layani ya,
di wilayah hukum wilayah hukum Mukomuko ini Mbak. Baik. Ya, terima kasih Mbak. Iya Ibu, apakah ada pesan untuk rakyat Mukomuko atau masyarakat Mukomuko Ibu mengenai pengadilan negeri yang ada di Kabupaten Mukomuko ini dari Ibu? Iya, pesan saya sebenarnya kepada masyarakat ya, dengan era keterbukaan sekarang, digitalisasi ya, di mana-mana kita juga bisa mengakses segala informasi. Kami hadir untuk Anda ya, untuk Anda masyarakat Mukomuko. Oleh karena itu, bagi yang ingin mendapatkan informasi bisa membuka website kami ya. Sosmed kami juga ada Facebook, kami juga punya Instagram ya. Untuk Mukomuko update terkini itu ada. Dan apabila memang sangat memerlukan informasi yang memang bisa dijangkau dengan jarak yang lebih dekat wilayahnya, mulai datang ke Pengadilan Negeri Mukomuko, datang ke PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Di situ kita juga menyediakan brosur ya, sehingga kiranya kami juga bisa mendatangkan manfaat ya. Kita akan melayani dengan sangat baik ya bagi masyarakat Mukomuko, karena memang untuk pelayanan itulah kami hadir di kota ini. Baik. Terima kasih. Iya baik Ibu Isbarita, terima kasih sekali ya Bu informasinya Ibu, sangat bermanfaat bagi kami ya Bu ya. Itu saja Ibu kedatangan kami dalam podcast kolaborasi kita saat ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang Mbak.